seperti ini yang mengatakan bahwa Mbak, paket tolong dibuka. Ternyata itu adalah APK. Ya, ingat ya, kalau ada yang ngirimkan link kepada kalian, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari ini semoga pekerjaan kalian dilancarkan, segala urusan kalian dipermudah, kalian bisa menjalani hidup lebih baik dari hari ke hari. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya hari ini akan membagikan giveaway buat kalian dengan total hadiah sebesar 1 juta yang akan saya bagikan kepada 4 orang pemenang. Nah, kalian simak baik-baik video saya. Apa yang akan menjadi clue dan cara untuk menjawabnya adalah kalian wajib untuk subscribe video YouTube anak saya yang judulnya ada di sini. Kemudian kalian bisa screenshot hasil subscribe dan juga jawaban atas pertanyaan saya di video ini. Nah, ikutin clue-nya. Siapa yang menang akan saya transferkan besok pagi, paling lama jam 8 pagi. Itu ya, jam 8 pagi kita langsung tutup. Saya akan tentukan siapa pemenangnya. Dan bagi yang beruntung, saya doakan semoga uang yang hanya sedikit ini bisa membantukan untuk membeli pulsa ataupun untuk uang-uang yang lain. Mudah-mudahan teman-teman ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pinjol semi legal yang mungkin sekarang ini kita akan update. Karena ada beberapa di tahun 2023 pinjol semi legal yang sekarang sudah ada isi lapangannya dan sudah masuk ke dalam slik OJK. Nah, sekarang kita akan bahas untuk pinjol semi legal dan sangat bisa untuk kalian galbaikan. Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelum kita bahas untuk beberapa pinjol semi legal yang saya akan bahas di video kali ini, kita akan bahas dulu yaitu vlog yang saya baca pagi ini. Ada seorang ibu rumah tangga yang menyembunyikan pinjol-pinjolnya dari suaminya. Akhirnya terjadilah perkara rumah tangga, dan yang paling beris di antara semua pinjol-pinjol yang dia galbaikan, rata-rata pinjolnya itu di atas dari 10 juta. Nah, inilah mungkin yang membuat perkara dari rumah tangga ini teman-teman ya. Nah, kita simak dulu beritanya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi ada yang menginformasikan dia punya teman ternyata cekcok sama suaminya karena enggak jujur punya pinjol. Dan kita bisa lihat pinjol-pinjolnya nilainya sangat besar. Ada yang 15 juta, 10 juta, kemudian ada juga yang 14 juta. Nah, inilah mungkin perkara dari tidak jujurnya seorang istri terhadap suami. Kalau kita ketahui ini semua pasti bermula dari paylater yang awalnya tidak tahu bahwa bunga paylater itu besar, akhirnya bingung dan terjadilah yang namanya gaya lubang tutup lubang. Cuman mirisnya di sini ada beberapa komen yang mungkin membuat dia sangat down ya, karena dianggap bahwa semua ini diakibatkan karena gaya hidup. Tetapi kalau menurut saya ini semua karena ketidaktahuan menggunakan pinjol-pinjol sehingga terus-menerus dan akhirnya terjadilah hutang yang banyak seperti ini. Semoga teman-teman semuanya bisa ambil pelajaran dari kejadian ini, biar nantinya bagi kalian yang sudah berumah tangga, ketika kalian menggunakan pinjol, ada baiknya untuk jujur secara perlahan, biar nantinya tidak keterusan yang namanya gaya lubang tutup lubang. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya, saya rasa ya semua yang curhat kepada saya, rata-rata hampir semuanya belum berani untuk jujur kepada suaminya dan juga untuk keluarganya, apalagi yang tinggal bersama dengan mertua dan ipar-iparnya. Nah, buat teman-teman saya yang seperti ini, orang pertama yang wajib kalian beritahu itu adalah suami kalian ketimbang orang tua kalian dulu. Ya, mungkin di awal-awal akan terjadi yang namanya perkara ataupun suami mendiamkan kalian ataupun bagaimanapun, tetapi biarkan dulu waktu berlalu dan kalian berhenti untuk yang namanya gaya lubang tutup lubang. Saya yakin yang terjadi di depan tadi atas peristiwa teman kita tadi itu akibat dari gaya lubang tutup lubang, bukan gaya hidup. Awal mulanya mungkin dari Shopee belanja ini itu, ternyata setelah dicek bunganya besar dan tidak mencukupi untuk membayar, akhirnya dia coba untuk gaya lubang tutup lubang. Dan lebih parahnya lagi, ada yang coba untuk menggunakan jasa joki yang mengatakan bahwa ini pinjol ilegal, nggak usah kalian bayarkan, nggak ada DC-nya.
pasti nggak bakal apa-apa. Ternyata setelah dia coba telusuri, pinjol yang dia gunakan bersama Joki tadi itu adalah pinjol legal yang ternyata masuk ke dalam slik OJK. Nah, itu banyak sekali atas ketidaktahuan kalian yang mana namanya pinjol legal, yang mana namanya pinjol ilegal. Jadi wajib diupdate setiap bulannya. Pasti nanti akan ada update-update untuk pinjol-pinjol yang sudah menjadi ilegal ataupun pinjol-pinjol legal yang mungkin akan bertambah sesuai dengan peraturan dari OJK. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk beberapa pinjol semi legal di tahun 2024 khususnya untuk bulan Juli ini. Karena apa? Dari bulan ke bulan pasti akan ada update terbaru buat kalian. Nah, buat kalian semuanya yang mungkin memiliki beberapa pinjol-pinjol, kalau seandainya ada pinjol yang saya sebutkan ini, baiknya kalian galbaikan dulu teman-teman. Karena apa? Yang akan saya sebutkan ini biasanya tidak akan masuk ke dalam slik OJK ya, dan juga belum ada di lapangan. Terornya hanya spam by telepon dan juga WA, terus juga email. Kalau yang udah modelnya seperti ini, yang kalian kuatkan adalah mental kalian. Jangan dibaca WA DC, arsipkan ataupun kalau bisa kalian buang saja tanpa harus membaca. Gitu ya, itu jalan terbaik bagi kalian yang galbay. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sini saya ada catatkan beberapa pinjol-pinjol yang menurut saya untuk sekarang ini belum ada DC lapangannya dan belum masuk ke dalam slik OJK. Kalau ada yang bertanya, Mbak, berarti untuk nilai di atas dari 5 juta ke atas yang biasanya Mbak sebutkan itu akan masuk ke dalam slik OJK. Nah, jawabannya untuk hari ini ketika kalian mendengarkan vlog saya, sejauh ini belum masuk ke dalam slik OJK. Nggak tahu nanti setelah 1 minggu ataupun 1 bulan ke depan ataupun bulan depan berikutnya. Karena apa? Peraturan OJK akan terus diperbarui dan akan ada peraturan-peraturan baru setiap bulannya. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi yang pertama, yaitu ada dompet kilat. Nah, dompet kilat ini belum ada DC lapangannya dan belum masuk ke dalam slik OJK. Kalau ada di antara pinjol-pinjol yang kalian galbaikan, kalian dahulukanlah pinjol-pinjol multi finance, pinjol P2P lendingnya yang tidak ada DC lapangannya dan tidak masuk ke dalam slik OJK, galbaikan aja dulu ya, sambil kalian memperbaiki ekonomi kalian. Oke, lanjut lagi, itu ada modalku, kemudian ada KTA kilat, kemudian ada mau cash ya. Untuk ini tidak ada DC lapangannya sekalipun di daerah Jabodetabek. Karena apa? Memang DC paling banyak di Jabodetabek. Kantor-kantor pinjol kan banyak juga di Jabodetabek ya. Sejauh ini masih aman-aman saja. Oke, lanjut lagi. Itu ada Kredit Pro, kemudian pinjam win-win. Nah, ini paling banyak sekali pertanyakan. Kemungkinan banyak teman-teman yang cair di pinjam win-win ya. Jadi banyak yang merasa, Mbak, galbay di pinjam win-win gimana? Mbak, pinjam win-win ada DC lapangannya enggak? Terornya luar biasa. Sebelum-sebelumnya pinjam win-win ini paling susah untuk mencairkan limit kepada kalian. Tetapi sekarang ini sudah mulai banyak yang menggunakan dan banyak juga yang mencoba untuk menggalbaikan karena ternyata bunganya juga luar biasa banyak. Padahal bunga P2P lending itu hanya dibatasi 0,3% per hari ya. Jadi kalau ada pinjam win-win di antara daftar kalian, galbaikan aja dulu. Oke, lanjut ya. Dana Kini, pinjam yuk, Finplus, uang mi, dan pinjam duit. Nah, kalau di antara yang saya sebutkan terakhir ini, pinjam yuk dan pinjam duit pasti akan menjadi dilema. Karena apa? Beberapa teman mengabarkan bahwa dia sempat diinformasikan akan dikirimnya paket sama DC-DC lapangannya. Modelnya seperti ini. Yang mengatakan bahwa, Mbak, paket tolong dibuka. Ternyata itu adalah APK. Ya, ingat ya, kalau ada yang mengirimkan link kepada kalian, lihat tulisannya apa. Kalau ada tulisannya APK, sudah pasti itu adalah link-link peretasan untuk HP kalian. Hati-hati yang pakai mobile banking, internet banking, apapun itu, kalau ada yang namanya APK jangan pernah dibuka. Langsung aja dihapus, blokir aja nomornya. Gitu teman-teman ya. Kalau pinjam yuk, pinjam duit pasti akan terornya luar biasa dan juga pasti akan telepon ke kantor. Biasalah kalau yang namanya galbay itu pasti ada resikonya. Resikonya salah satu yang saya sebutkan tadi itu ya. Resikonya adalah dihubungin keluar kondar dan juga dihubungin di sosmed kalian. Tuh rata-rata untuk resiko pasti akan tidak jauh dari itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada cash cepat, ada cicil, kemudian cairin, dan klik kami.
Nah, itu belum ada DC lapangannya sejauh ini dan belum masuk ke dalam Slick OJK. Nah, itu teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Nih yang terakhir teman-teman ya. Ada Kredito, Bantu Saku atau Bansak, dan yang terakhir itu ada Modal. Nah, itu pinjol-pinjol semi legal yang menurut saya sejauh ini belum masuk ke dalam Slick OJK, belum ada DC lapangannya sekalipun dia ada di daerah Jabodetabek. Karena apa? Pinjol-pinjol ini masih ranah pinjol menengah ke bawah yang penghasilannya belum terlalu besar dan mereka paling sulit untuk mencairkan limit. Kalaupun ada dikasih limit besar, itu rata-rata hanya di bawah dari 5 juta. Kalaupun ada di atas dari 5 juta, biasanya itu sudah rawatan bertahun-tahun dan mungkin itu adalah orang yang kredibilitasnya bagus ya. Kalau yang baru-baru aja mau melakukan pinjaman, misalnya baru aja melakukan pinjaman di tahun 2023 ataupun 2024, biasanya limit yang dikasih kepada kalian itu limit-limit di bawah 5 juta ataupun limit-limit kecil saja. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia pinjol-pinjol semi legal di tahun 2024 khususnya di bulan Juli yang masih aman untuk kalian galbaikan. Artinya pinjol-pinjol ini belum masuk ke dalam Slick OJK untuk saat ini. Nanti kedepannya kita nggak tahu karena apa. Saat ini di OJK sedang dilakukannya rapat paripurna khusus untuk memasukkan semua P2P lending ke dalam Slick OJK. Walaupun ada pro dan kontra karena informasinya pinjol-pinjol tidak mau memasukkan nama-nama nasabahnya ke dalam Slick OJK. Kalau sudah memasukkan nama ke dalam Slick OJK, otomatis semua pinjol-pinjol akan kehilangan nasabah dan mereka akan gulung tikar nantinya. Gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini namanya sudah masuk ke dalam Slick OJK, nggak usah khawatirkan. Karena apa? Tanpa kalian pinjol tidak akan pernah berputar. Tanpa kalian melakukan pinjaman, pinjol tidak akan pernah mendapatkan keuntungan. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau ada daftar-daftar pinjol yang saya sebutkan ini, kalian sedang galbaikan, lanjutkan galbay. Kalian duluan kan mana yang mungkin masuk ke dalam Slick OJK atau mana pinjol-pinjol yang memang menghubungi kantor kalian. Biar nantinya kalian bisa menyisihkan satu persatu sampai kalian bisa menyelesaikan hutang-hutang kalian dipinjol agar hidup lebih baik lagi. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia ya beberapa pinjol-pinjol yang saya sebutkan dan pertanyaannya adalah coba sebutkan ada berapa pinjol semi legal yang baru saja saya sebutkan dan jawabannya kalian lampirkan DM di Instagram saya. Jawaban paling cepat akan saya umumkan paling lama besok pagi jam 8 pagi. Wajib kalian screenshot subscribe kalian atas channel anak saya dan kalian akan mendapatkan hadiah sebesar 250.000 masing-masing sebanyak 4 orang. Nah, itu dia teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Saya tunggu jawaban kalian dan semoga ini menjadikan informasi terbaik buat kalian semuanya. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.